Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, apa kabar semua? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan sikap yang memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Sabar adalah perilaku yang sangat mulia dan harus dimiliki oleh hamba Allah yang beriman. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi akan menjadi terasa lebih ringan dan hati akan menjadi lebih tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ada begitu banyak kisah-kisah luar biasa tentang kesabaran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kisah kesabaran luar biasa oleh seorang wanita yang merupakan istri dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dituliskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Abu Talha mempunyai anak yang sedang sakit. Sewaktu Abu Talha pergi, anaknya itu meninggal dunia. Kemudian Abu Talha pulang, ia bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Kemudian istrinya, Ummu Sulaim menjawab, anak kita lebih tenang. Kemudian istrinya itu menghidangkan makanan, lantas Abu Talha pun makan. Kemudian setelah ia selesai makan, istrinya berkata, kuburkanlah anak itu. Kemudian pada pagi harinya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Beliau bertanya, apakah tadi malam kamu bercampur dengan istrimu? Abu Talha menjawab, ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah, karuniakanlah pasangan suami istri ini. Kemudian istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Abu Talha menyuruh saya, Anas, untuk membawa bayi itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyertakan beberapa biji kurma. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang disertakan bersama bayi ini? Ia menjawab, ya, ini beberapa biji kurma. Kemudian beliau mengambil biji-biji kurma itu, lantas dikunyah-kunyah, terus diambil dari mulut beliau dan dimasukkannya ke dalam mulut bayi itu, dan diberinya nama Abdullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, Ibnu Uyainah berkata, ada seorang sahabat Ansor yang berkata, saya melihat 9 anak, kesemuanya telah pandai membaca Al-Quran. Yang dimaksud salah seorang diantaranya adalah Abdullah yang dilahirkan itu. Dalam riwayat lain, yakni riwayat Imam Muslim, kisah ini dijelaskan lebih terperinci akan kesabaran dari istri Abu Talha ini. Dikatakan bahwa sewaktu anak Abu Talha dari Ummu Sulaim meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada segenap keluarganya, jangan kamu sekalian menceritakan tentang peristiwa anaknya kepada Abu Talha sebelum saya sendiri yang menceritakannya. Kemudian Abu Talha datang dan istrinya segera menghidangkan makan buatnya. Maka makan dan minumlah Abu Talha. Setelah itu istrinya mengajak bercanda sehingga akhirnya mereka bercampur suami istri. Ketika istrinya tahu bahwa suaminya telah kenyang dan telah melampiaskan nafsunya, maka berkatalah istrinya itu, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu seandainya ada sekelompok orang yang meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, kemudian orang itu meminta kembali pinjamannya? Apakah pantas keluarga itu menahannya? Abu Talha berkata, tidak pantas. Istrinya kemudian berkata, relakan putramu. Abu Talha kemudian marah seraya berkata, kenapa kamu diam saja sejak tadi sehingga saya bergumul denganmu, barulah kamu memberitahukan tentang anak kita. Kemudian Abu Talha pergi mendatangi Rasulullah SAW serta menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW lantas berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai terhadap apa yang telah kalian lakukan tadi malam. Kemudian hamillah istrinya. Setelah itu Rasulullah SAW berpergian bersama-sama dengan Abu Talha dan istrinya. Ketika kembali dan akan masuk kota Madinah, Ummu Sulaim tidak bisa melanjutkan perjalanan karena merasa sakit perut. Maka beliau menahan Abu Talha untuk menemani istrinya itu, dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Abu Talha berdoa, wahai Allah, sesungguhnya saya sangat senang kalau keluar masuk kota bersama-sama dengan Rasulullah SAW.
tapi sewaktu saya akan masuk kota, ditahan di sini sebagaimana engkau ketahui." Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, rasa sakit perutku telah hilang. Marilah kita melanjutkan perjalanan." Ketika keduanya telah sampai ke rumahnya, maka terasa kembali sakit perutnya itu. Kemudian Ummu Sulaim itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia berkata kepadaku, "Janganlah ada seseorang yang menyusui sebelum kau bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka pada pagi harinya saya membawa bayi itu ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah seorang istri dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kesabaran yang luar biasa, yang menahan rasa sedih, bahkan tidak sedikit pun menunjukkan rasa sedihnya kepada sang suami, agar suami juga tidak merasakan kepedihan yang begitu mendalam akibat wafatnya putranya yang sangat dicintai. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita dengan sikap sabar yang akan menghantarkan kita kepada banyak keutamaan dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.